berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM Talks. UMKM Talks. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk hari ini di edisi hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Kita hadir di Dialog UMKM 1 jam ke depan nanti sampai ke pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, untuk kali ini di sore hari ini kita mengangkat tema untuk dialog kita yaitu UMKM bersama Laila Kasviati. Ya, bersama Kasvi Craft. Dan beliau juga sebagai perajin tas dan souvenir khas Aceh dari Desa Bait Lampuon. Iya, kalau tidak salah seperti itu. Nanti kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, pendengar nanti kita ajak juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti kita buka line telepon di 0651443336 dan juga di WhatsApp kami nanti akan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ya, langsung saja mungkin saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam dialog UMKM bersama Kak apa Bu ya? Kita panggil ya. Gimana panggil Kak aja ya? Iya, Kak Laila Kasviati. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Kak Laila. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, gimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, Allah kasih sehat hari ini. Iya, puasa juga lancar ya? Alhamdulillah. Baik, Kak Laila ini sebagai owner ya? Iya, Di alhamdulillah benar. Kasvi Craft gitu ya. Iya. Ini juga sebagai pengrajin tas dan souvenir khas Aceh dari Desa Bait Lampuon ya. Iya. Lampuon ya. Bait Lampuon, Kecamatan Iya. Sukamak, Kabupaten Aceh Besar. Oke, baik. Ya, ini kita akan mendengarkan cerita-cerita menarik nih ya dari owner Kasvi Craft berikut ini, yaitu mungkin kita dengarkan dulu cerita sedikit tentang latar belakang Ibu Laila Kasviati sebelum mendirikan usaha Kasvi Craft ini di Desa Bait Lampuon, Kecamatan Sukamakmur. Mungkin seperti apa ceritanya dulu, kita dengarkan dulu deh. Saya sebelum mendirikan Kasvi Craft ini, saya dulu pernah bekerja di tempat orang lain. Saya pernah bekerja di tempat souvenir, ada konferensi, pernah saya bekerja tempat jahit. Jadi saya memikir, oh saya nggak bisa nih bekerja tempat orang lain terus. Harus punya usaha sendiri gitu ya. Jadi jangan udah kita umur segini masih bekerja tempat orang lain, bukannya maksudnya lain ya, tapi untuk membangun usaha kita semangat lagi. Jadi saya dulu pikir, oh saya melihat orang tua saya bordiran, di bagian tas souvenir ada, ayah saya sebagai perajin rencong dan pisau. Jadi saya mikir, oh nggak iya ini, nggak iya nih. Oh memang orang saya punya usaha sendiri, masa saya bekerja tempat orang lain. Jadi saya mikir harus berdirikan usaha saya lebih maju nih, biar terkenal nih. Gimana caranya nih? Saya bilang, Mak boleh nggak saya buka usaha? Boleh, kamu memang ada niat nih katanya. Jadi jangan udah setengah-setengah nggak terus jalan ya kan. Betul sekali ya. Alhamdulillah Mama ada ini Setuju ya? orang tua setuju, saudara pun setuju. Udah saya buka usahanya situ. Ya, dari orang tua tadi sebagai penjahit bordir ya Ibu ya. Kalau ayah tadi di bagian apa? Pengrajin pisau rencong tuh ya. Iya, ini luar biasa sekali kalau tidak di apa namanya? Diteruskan. Ya, ini kan penerus ya dari dari orang tua gitu ya, maksudnya dari apa namanya pengrajin gitu gitu ya. Apa salahnya kita akan buka untuk usaha sendiri karena juga kita punya bakat juga gitu. Tapi biasanya kalau dari kita bekerja di tempat lain nih misalnya gitu, ini seperti Kak Laila tadi bekerja tempat lain, tapi memang di semua orang kita lihat itu bekerja di tempat orang, tapi kita yang ngambilnya itu ke ilmunya. Ya ilmunya itu. Kayak dulu berarti cerita dulu tuh di bagian apa kalau bekerja di tempat orang ini? Itu di bagian jualan barang-barang untuk bahan tas. Ada juga habis itu bagian obras baju. Itu saya jualan. Malah waktu saya SMA saya pernah kerja di tempat gorengan. Oh iya gitu, berarti jauh larinya. Tapi pengalaman-pengalaman ini ya yang sudah memang dijalankan oleh Kak Laila sudah banyak nih pengalaman ya. Banyak ya? Berarti selain itu lagi ada lagi nggak? Selain itu tidak. Tidak ada, berarti beberapa item itu aja sampai sekarang berdiri sebagai
owner Kasvi Craft gitu ya, sebagai apa namanya, menjual juga souvenir khas Aceh dan juga pengrajin tas ya. Oke, kita ajak untuk mendengar ya, yang mungkin dari cerita tadi ada motivasi-motivasi dari Kak Lela sendiri. Anda ingin bertanya mungkin, loh kok bisa ya, gitu ya? Kenapa bisa sampai bisa jadi apa mendirikan usaha sendiri gitu? Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini pendengar menarik. Jadi kita juga bisa apa namanya sharing ya. Jadi menanyakan, wah saya ingin buka usaha ini yang mirip-mirip dengan ini ya di Kasvi Craft ini. Bagaimana tekniknya, triknya supaya sampai bisa bertahan seperti Kak Lela katakan tadi, ada yang juga yang nggak sampai bertahan ini ya, udah habis-habisan ya gitu ya, tapi setengah jalan udah harus tutup lagi gitu, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi kita memang harus tetap semangat itu kan, yang apa namanya intinya kita memang harus tetap semangat dan pantang mundur, pantang menyerah. Jangan setengah jalan udah putus. Iya betul sih, jangan setengah jalan udah putus ya. Oke, baik. Untuk mendengar ya yang di sore hari ini, silakan bergabung bersama kita. Kita sudah buka untuk line telepon. Ini agak awal kita bukanya. Kalau sudah bicarakan tentang UMKM ya, awal kita buka telepon. Jadi biar banyak cerita, mendengarkan cerita Kak Lela sendiri. Jadi menjadi motivasi untuk pendengar semuanya. Jadi silakan gunakan di 0651443336. Oke, terus ini Kak Lela, apa yang menginspirasi Kak Lela sendiri untuk memulai usaha tas, dompet, dan souvenir khas Aceh dengan nama Kasvi Craft ini? Nah, saya terinspirasi dari bodiran orang tua saya, karena saya lihat banyak kali motif. Saya mikir, oh ini enggak iya nih, banyak kali motif, oh bagus ya gini. Ada motif kerawang, ada motif kacang, banyak motifnya. Ada yang sekarang motif bunga, model sekarang ini yang udah varian baru lagi. Unik ya? Unik. Dari segi warna, orang pikir kan kalau warna Aceh, tas Aceh ini tok warna Aceh. Warna kuning, hijau, tidak ada warna merah. selain itu ya. Padahal di tas souvenir Aceh ini banyak warna. Bisa dicocok, oh ini boleh nih saya. Habis itu nama Kasvi Craft itu nama saya sendiri. Iya betul ya, dari nama Laila Kasviati. Jadinya Kasvi Craft ya. Kalau craft enggak ya? Kalau craftnya nggak masuk ke sini kan? Enggak masuk. Oke. Itu yang inspirasi dari Kak Lela sendiri ya. Jadi karena juga banyak sekali bordiran-bordiran, terus kalau dilihat tadi, tunggu kita sambung lagi. Berarti apa itu dompet, itu tas warna saat ini kan di era saat ini tidak ada lagi istilahnya warnanya seperti diceritakan merah, yang ada kuning, hijau cuma itu. Jadi sekarang ini yang varian baru-baru ini banyak orang cari itu warna apa? Warna krem. Krem ya? Iya, banyak kali warna krem, karena warna krem itu karena kan cewek, fashionnya kan tahu lah. Kalau kayak kami yang cowok ini maksudnya nanti kita cari warna hitam ya? Warna hitam. Ya terus coba disambung lagi, terus cari warna krem gitu, terus yang apa namanya bisa sampai dengan berapa orang mungkin yang mesannya tuh bisa kita cover? Bisa, alhamdulillah bisa, karena kami kan ini pre-order, jadi sebelum pesanan barang telepon dulu. Oh gitu. Ditelepon, nanti kami tanya berapa lama? Biasanya 1 minggu. 1 minggu udah siap ya? Insya Allah. Dengan model gaya bentuknya atau apa itu sesuai dengan kita atau memang sudah? Itu tergantung konsumen. Karena konsumen ini kan maunya, Kak saya ini nggak mau model kayak gini, orang tuh kasih sendiri modelnya. Ada juga model sama kita, bordiran sama orang dia. Gitu. Seperti kemarin tuh ada daerah lain, Kak saya mau pesan tas tapi dengan bordiran saya punya. Boleh kami bilang, apapun di Kasvi Craft ini bisa. Mau custom bordir, mau custom bentuk bisa. Oke, berarti sesuai dengan selera masing-masing. Ya, luar biasa sekali. Oke, baik. Kemudian ini lagi, sejak kapan ini mungkin kita ingin tahu juga Kasvi Craft ini mulai beroperasi nih Kak Lela, dan bagaimana perkembangan usaha dari kalau awal mungkin sampai dengan sekarang berbeda ya? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Iya.
Saya berdiri usaha ini di 2016, tapi belum ada nama Kasfi Craft. Masih nama dulu boleh tahu apa? Dulu masih ini Bahagia Rencong. Bahagia Rencong. Oke. Jadi kok ketahuan ya dengan nama Bahagia Rencongnya? Enggak, Maksudnya? soalnya gabung sama orang tua. Oh gitu. Iya, iya. Nama bapak sepertinya Bahagia ya. Oke. Namanya Zuri. Oh, Zuri. Cuman itu nama adik. Jadi Bahagia Rencong. Bahagia Rencong. Oke, berarti sampai dengan berkembang beberapa tahun perjalanan dari awal itu Bahagia Rencong, berikutnya ada lagi nama lain? Itu 2023 ganti nama sendiri Kasfi Craft karena ingin berdiri sendiri, nggak mau lah gabung sama orang tua terus. Gitu. Tapi alhamdulillah saat ini dengan berdirinya Kasfi Craft ini karyawan sudah Alhamdulillah. banyak ya. Karena karyawan ke usaha kami pakai ini orang perajin di Betul, sekitar. iya. Jadi untuk MKN kan jangan Banyak kita ya. sendiri. Kalau di daerah apa namanya? Daerah apa tadi? Desa Bait Lampu itu banyak yang perajin itu. Ya? Jadi kita nggak pusing cari Alhamdulillah perajin. ya. Jadi kalau kita di sini mungkin mencari ke sana agak susah ya. Iya. Tapi di sana memang sudah ada orang-orang yang memang bisa untuk namanya apa namanya punya skill ya. Iya, Punya skill sendiri. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Iya. Tapi alhamdulillahnya dari segi dulu kita buka usaha belanja di daerah sendiri, daerah Lambaru atau Pasar Aceh. Sekarang alhamdulillah kita bisa beli bahan sendiri di Jakarta sana. Alhamdulillah sekali ya. Iya, Luar biasa sekali ini seperti perjalanan Kak Lela sendiri. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan kemudian mungkin kita bisa menunjukkan ini Kak Lela. Nah, seperti di depan ya. Iya. Kalau boleh tahu di depan itu tas modelnya model apa dia pertama dia hitam. Itu ini boleh. modelan Dior. Dior. Nah, Wah, ini merah yang- Dior nih. Ya, oke, itu Dior ya. Dior. Oke. Ini warna yang sekarang ngetren. Itu warna krim tadi yang tadi Iya, kita krim. bicarakan ya. Iya. Kombinasinya? Ini yang sekarang nggak ada ini, Nggak ada satu ya? warna malah. Banyak yang pesan Kak satu warna Kak. Maksudnya lebih cocok ke pakaian. Oke, ya betul sekali. Seperti pakaian Kak Lela sendiri dan dengan tas itu udah matching sekali tuh. Iya. Iya kan? Itu nggak ribet jadinya. Iya. kok Kemudian satu warna. ada lagi yang perbedaannya. Nah, ini dompet ya? Ini dompet bisa jadi Tas tas Aceh. nih ya. Oh ya. Nah, ini yang nggak ada di pasaran. Alhamdulillahnya. Oh, nggak tidak ada di pasaran Nggak ini. ada. Wah. Ini yang ada di Kasfi Craft aja. Cuma ada di Kasfi Craft. Dia modelnya bisa dompet, bisa juga tas. Terus kombinasi warna yang tadi kita ceritakan ya. Ini kan Warna khas kan? iya, ini khas Aceh. Merah, kuning, hijau, putih. Iya. Tapi kok Aceh besar tuh nggak terlalu dominan putih sebenarnya. Tapi kita biar ada menarik sedikit ya. Iya. Oke, luar biasa. Ada lagi nggak yang ini? Nah, ini pendengar jadi kalau memang ada yang pingin membeli seperti souvenir yang di depan kamera Anda mungkin ini saya sedang melihat ya. Ini dia nanti langsung saja bisa bersama Kak Lela Kasfiati ya sebagai owner Kasfi Craft. Nanti langsung saja nanti di belakang ini nanti kita akan datang ke medsosnya atau di nomor handphonenya nanti ya. Kemudian ada lagi Kak. Ada nih. Itu apa itu? Kok nggak nampak ya? Diamond. Nah itu unik juga itu. Iya, ini nggak ada juga nih. Oh iya. Ini untuk isi HP bisa nih. Iya, Ya, isi HP, ini dompet. Ini biasanya anak gadis-gadis yang pakai. Pikasnya memang agak lari. Dia Aceh masuk Aceh Gayo juga masuk. Iya. Kombinasi. Ini Aceh Gayo masuk, Aceh nggak terlalu. Iya masuk Aceh Masuk Gayo ya. ini ya. Masuk ya. Aceh Oke. besar nggak terlalu karena Aceh besar dominan kuning. Oke, ya. Unik bentuknya ya. Iya, alhamdulillah. Ada lagi? Ini ada juga nih satu lagi. Nah itu tas Ini- ya. Iya, ini tas. Ini bisa dipakai sama cewek sama cowok untuk Ya. dijinjing pakai tangan. Wah. Ini. Bisa nih ya kita nanti kita ambil ya bersama Bisa Kak nih, Lela bisa nanti nih, ya. Bisa bisa jadi nih tas ya. cowok nih. Jangankan banyak yang bilang tas souvenir Aceh banyak untuk cewek. Cewek gitu ya. Ah, Iya betul. banyak Cowok juga ya. ada ya. Padahal buat cowok ada juga kami buat. Jadi Oke. jangan kasihan nanti ya. Malu gitu Pak. Cuma ibu-ibu aja yang buat. Padahal Bapak-bapak nggak ada. itulah, padahal punya bapak juga bisa gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali di produk di Kasfi Craft ini ya. Kemudian selain ini semuanya ada lain nggak yang dijual? Ada. Contohnya? Seperti aksesoris untuk
acara pernikahan kan ada untuk ucapan terima kasih. Oh ya, Itu ada juga ada untuk juga. oleh-oleh, ada. Di Kasficraft ini banyak varian sebenarnya. Dari harga pun banyak varian dan bentuk pun banyak. Tidak satu, ini mungkin saya bawa contoh untuk menampakkan saja. Iya betul sekali. Kalau bawa semuanya nggak cukup ya, Iya. nggak cukup juga untuk kita lihat ya. Jadi enakan memang pergi langsung ke Kasficraft-nya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Memang di desa Baik Lampuot atau Iya. memang ada beda dari desa ini? Enggak, Desa Baik Lampuot, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Dekat lapangan voli Baik Lampuot, tempat kami. Baik Lampuot daerah mana ya? Di dekat lapangan voli Baik Lampuot sebelahnya. Kawasannya, nah misal Aceh Besar nih, Iya. kawasannya kawasan mana ini? Mungkin ada juga Masuknya- pendengar yang memang nggak tahu ya. Ya, masuknya Dari di mana? Gapura di Libukti, Itu samping sama ini Daya Abu Faisal. daerah mana? Indrapuri atau? Enggak, Sibreh. Oh Sibreh, Iya. nah maksudnya Lebih- kita lebih tadi jelas Sibreh, ya. Sibrehnya maksudnya gitu iya, ya. Sibreh. Oke, berarti desa Baik Lampuot ini daerah Sibreh gitu. iya. Oke, baik. Cuma Jadi masuk desa. iya, cuma kan tidak jauh sekali kalau masuk tidak ya. Enggak jauh. Langsung ketemu di Kasficraft ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Kak Lela. Sebelum nanti mungkin kita akan jeda lagi. Sambil kita menunggu untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Jadi coba mungkin dari pendengar semuanya ingin bertanya ya seperti apa sampai dengan di Kasficraft ini Kak Lela sendiri berdiri dari 2023 tadi ya. 2016. 2016 sudah ada namanya Kasficraft ini. Enggak, yang mulai nama Masih nama tadi. 2023. Maksudnya saya tadi di 2023 dengan nama Kasficraft ini ya. Oke, berarti sudah berdirinya di 2016. 16. Iya, oke baik. Nah, sampai saat ini Kak Lela sendiri masih berdiri, apalagi saat ini sudah menjadi owner di Kasficraft ini dari beberapa tahun itu yang sudah berlalu. Jadi bagaimana ceritanya, bagaimana suka dukanya, ini pasti punya ya kan? Iya. Suka dukanya mungkin bisa kita dengarkan juga. Sukanya dulu deh. Jadi sukanya dulu mungkin saat ini mungkin sudah rame ya, yang mesan gitu, sudah mulai orang tahu gitu ya. Iya. Jadi ya oke, kita tahan dulu. Ya oke, kita tahan dulu, kita terima dulu telepon. Wah. Bagaimana nih cara untuk yang ini? Ambilnya mana nih? Oke. Halo, assalamualaikum. Halo juga, Waalaikumsalam. Iya, dengan Salwa nih. Kak Salwa. Kak Salwa gimana kabarnya sore hari ini, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Gimana Bang Putra sendiri? Iya, sehat juga ya. Hari ini juga Bersama Ramadan. semoga jalan lancar puasanya ya. Amin. Oke, baik. Mungkin ingin bertanya nih ke Kak Lela. Sih, pengen itu kan namanya souvenir Aceh ya. Betul. Saya pengen tahu ini ada ranselnya nggak ya untuk laptopnya gitu. Ada kan? Berapa sih harganya kalau bisa dibilangin biar yang pengen kan biar tahu nanti siapin budgetnya gitu kan. Terus untuk Kalela juga ini kalau buat training, misalkan kita ada buat training, pesen tasnya gitu berapa sih satu untuk masukkan bahan-bahan alat tulisnya ATK gitu. Ya itu berapa satunya? Bilang nggak ya? Bilang nggak ya? Kan kita ini mau jadi ini misalnya sebagai sampel ya kan. Oke. Kalau dalam meeting kalau kita pengen souvenir misalkan siapin lu training, nah kita tahu gambarannya oh ini tas ini harganya sekian gitu. Nanti dicocokin dengan budget yang di tempat kita mau buat trainingnya kan gitu ya. Mungkin Kalela bisa sampaikan nanti lewat ini aja langsung lewat persatu gitu biar didengar juga. Boleh ya. Mungkin langsung aja disampaikan. Oke, terima kasih ya Kak Salwa. Terima kasih banyak Bang Putra, Bang Oke, Kalela. iya. Selamat tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung bisa dijawab nih Kak Iya. Lela. Kisarannya. Dari tas ransel itu berbagai bahan sebenarnya. Ada yang kain bagus, Ada ada yang yang standar, ada yang kurang. Jadi harganya pun tergantung, bentuknya pun tergantung gitu. Jadi
Jadi dari harga paling murah nih ya, harga 80.000. Itu paling murah ya? Ya paling murah. Yang paling mahal mungkin 250. Itu ranselnya udah bagus lagi, kualitasnya lebih rapi lagi, dan bahannya pun lebih bagus lagi. Iya, Butirannya pun betul, lebih halus. betul. Gitu. Ya, berarti dengan harga yang memang sudah bagus, dengan harga yang bagus ya juga kualitasnya bagus gitu ya. Nanti ada juga yang komplain, Kak harga segini kenapa barangnya segini gitu kan, banyak yang ini. Kami dari awal sudah bilang terus, Kak bahannya bahan kulit, harganya segini. Jika mau lebih premium lagi, ada yang mau rendah lagi, ada lagi seperti itu. Jadi tergantung bahan, bodiran gitu. Jadi bentuk standar, besar, kecil gitu. Jadi memang betul sekali. Jadi istilahnya dengan kualitas-kualitas yang sudah kita dengarkan tadi, karena juga nggak semua orang juga punya mahal ya apa gitu ya. Tapi dia pingin punya seperti tas-tas di Kaspi Craft ini. Aduh, ambil yang harga inilah gitu. Tapi ada gitu terbeli gitu ya. Jadi cuma berbedanya dengan mungkin bahannya dipakai gitu. Nggak mungkin kita pakai bahan juga yang kualitas nomor 1 dengan harga yang ya nggak mungkin ya. Oke, baik. Itu dia Kak Salwa ya. Jadi harga kisaran yang sudah disampaikan tadi, yang paling murah itu 80.000 dan untuk tas ransel ya tadi ya. Iya, tas ransel, tapi tergantung ukuran juga. Oh iya, berarti jika ambil banyak lebih murah lagi ya, kalau ambil banyak. Nah, kalau ambil banyak lebih murah lagi, diskon ya. Iya, diskon. Oke, 50%. Ada 30%, ada 20%. Oke, baik. Luar biasa. Jadi kalau mau ambil banyak kita diberikan diskon nih oleh owner ya. Dan untuk Kak Salwa sendiri kalau memang mau pesan banyak boleh. Beli pun untuk pribadi sendiri boleh, tapi kisaran nanti seperti yang sudah kita dengarkan tadi, mau minta ke orang lagi nanti datang aja langsung dulu. Dia lihat dulu. Langsung hubungi ownernya. Nggak langsung ke Kaspi Craft dulu sudah datang ke sana ya. Mungkin begitu lihat nggak jadi satu belinya. Iya, betul. Karena kan lihat di sana kan souvenirnya bagus-bagus, cantik gitu ya. Jadi beli ini pasti banyak nih ya. Jadi kita siapin dulu gitu anggaran seperti Kak Salwa katakan tadi. Oke, di belakang Kak Salwa silakan, kita masih terima di 0651443366. Silakan lagi yang ingin bergabung sama kami. Kita masih dalam dialog UMKM dengan tema dialog UMKM bersama Lela Kasviati dari Kaspi Craft ya, selaku sebagai owner Kaspi Craft. Oke, baik, kita masih punya waktu nih setengah jam ke depan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tunggu untuk Anda. Oke, kita break dulu ya, kita mungkin jeda dulu Kak Lela, saat lagi kita akan kembali lagi dalam dialog UMKM. Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita. Anda masih mengikuti UMKM Talks. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. UMKM Talks. Oke, baik, masih bersama dialog UMKM Talks ya di edisi hari ini Senin 2 Maret 2026. Dan saya masih bersama owner Kaspi Craft bersama Kak Lela Kasviati dan kita masih punya waktu nih setengah jam lagi Kak Lela kan. Jadi untuk kita bincang-bincang dengan di tema kita yaitu dialog UMKM bersama Lela Kasviati, Kaspi Craft ya, perajin tas dan souvenir khas Aceh dari Desa Bait Lampuot
Ya kalau nggak tahu lah Bait Lampuot itu daerah Sibreh. Nah, Aceh besar ya. Jadi di mana ya gitu ya. Seperti saya juga tadi pernah dengar Bait Lampuot, tapi di mana ya? Iya, betul. Oke, baik. Kita masih menunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung sama kami Dialog UMKM. Kita sudah buka lagi di 06514436 dan di WhatsApp-nya juga kita sudah buka. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menunggu atensi Anda. Oke, baik. Kita ingin tahu lagi nih Kak Lela. Apa ciri khasnya atau keunikan produk Kaspi Craft nih dibandingkan dengan mungkin produk sejenis lainnya? Nah, apa ini yang membedakan? Ya, membedakan ini dari segi tas kami seperti ini. Alhamdulillah kan. Yang ini di pasaran alhamdulillah nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi dari segi bentuk tas, dari segi bodiran, dari segi bahan, banyak yang dari Kaspi Craft yang beda. Wah, ini sudah nampak nih sama pemirsa, penonton dan juga pendengar nanti gimana ini? Iya, penting walaupun ada mirip-mirip sama tapi ada berbedanya ya. Ada yang berbeda. Ya. Contohnya seperti ini. Itu dia. Seperti tas-tas memang yang cewek-cewek pakai itu ya memang tas-tas di luar souvenir gitu ya. Cuman dia ini cantik. Ini sepertinya bisa cowok bisa pakai. Malah gitu ya? kemarin tuh ada bapak-bapak ulang tahunnya Kranasi besar. Ada yang beli ini untuk pakai sendiri katanya. Oh. Saya nggak mau ibu saya mau beli sendiri untuk saya sendiri katanya. Oke. Cocok tidak dengan saya kata dia. Cocok Pak, tapi dengan gayanya pakai di tangan saya. Iya. Jangan pakai tali selempang. Ada nambah lagi nggak selipkan itunya? Apa namanya? Dari nggak ada ya? Gitu aja ya. Cuma seperti ini karena Jangan kan sampai gampang ditarik. Itu tidak, dia masalah. makanya kami buat seperti ini biar enak dia pegang. Kadang-kadang kan pegang juga lagi linglung atau apa gitu, rupanya pegangnya nggak erat gitu ya. Iya. Udah duluan kesambar gitu ya. Iya. Tapi nanti bisa sepertinya Kak Lela ditambah sedikit lagi mungkin agak, jadi ada sisi tangan tuh mungkin bisa masuk. Oh ada nih. Seperti bahan kulit. Ya itu dia seperti itu, betul sekali ya. Kita tahan dulu. Iya, kita tahan dulu, kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, Mitra. Iya, ini dengan warga Sibreh ya? Kak Cut, Warga Muntasik ya? Iya. Iya, gimana Kak Cut? Alhamdulillah. Kabar baik. Iya, baik. Mungkin ini bertanya, silakan bersama owner Kaspi Craft ya, ada Kak Lela di sini. Ya, Lela tuh orang Sibreh, yang gak saya tuh. Oh, kenal ya? Iya, Muntasik kan Sibreh kan dekat-dekatan. Oh, berdekatan ya Muntasik sama di Sibreh ya? Betul sekali. Dekat kali. Gimana orangnya udah kenal, dia yang tahu gitu ya. Tahu ya di desa Bait Lampuot ya? Tahu. Lewat ada lucu di situ, ada apa namanya? Banyak desa Simpang Tiga situ. Tahu gak tuh sering situ. Boleh lah nanti bawa putra ya Kak Cut ya ke sana nanti jalan-jalan. Oke, baik. Kak Cut silakan, mungkin dia ingin bertanya. Tanyanya apakah mau jantan baju nggak ada cuma tas doang nggak ya Kak Lela tuh. Baju-baju mungkin kayak di lapas demonstrasi apa di Tamet ada bikin kas baju gayo, selendangnya, bajunya, roknya gitu. Cuma Kak Lela cuma tas doang ya. Satu lagi ukurannya gimana? Apakah kita minta sendiri memang udah ukuran nasional gitu. Yang besar yang kecil itu gimana ya? Mohon penjelasan ya. Oke, baik. Satu lagi marketingnya di mana? Iya, baik. Oke. Ya, Oke Kak Cut, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung mungkin bisa ditanggapi nih Kak Lela. Dari untuk baju kami ada juga, tapi bukan dari saya, tapi dari kawan saya. Nah, jika nanti ada perlu, tapi melalui saya. Oke, gitu. ya. Tapi pengrajinnya ada ya? Pengrajinnya ada untuk baju, tapi bahannya ada yang belum jadi, ada kain untuk bodiran saja. Ada juga yang ingin sudah jadi. Tapi yang mau buat baju biasanya langsung ke kami. Karena banyak yang maunya bodiran kecil atau yang besar. Jadi lewat telepon kita tidak bisa. Nanti mungkin lewat telepon dia ngomong seperti ini, tapi pendengaran kita mungkin agak terganggu. Nanti pemahamannya beda. Jadinya pun beda nanti. Iya, jadinya pun beda. Nanti dia yang konsumen kita yang kecewa, kita pun rugi. Ya, betul. Maksudnya bukan rugi apa, mungkin rugi untuk kita membayar untuk perajin. Ya.
bisa juga untuk jual lain, tapi kan walaupun itu bisa terpakai. Agak lebih riskan ya sebenarnya ya. Bisa terpakai, tapi kan lebih enak kita pesan langsung. Kak via WA biasanya. Kak bisa kakak di jam berapa ada waktu kakak biasanya. Berarti kita juga bisa menuju ke tempat kami. Ada juga mungkin di warkop ya. Kak boleh Lah, jumpa di warkop. kan jadi sekarang kan Kak boleh nggak kita jumpa di warkop nih, saya lagi di warkop. Nah boleh. Nanti saya langsung keluar gitu. Karena alhamdulillah saya 24 jam di rumah di tempat Standby usaha, ya. Iya itu dia. Jadi yang ada di Kaspi Craft ini mungkin saat ini di tas dan souvenir ya, yang tas, ada souvenir kasasi untuk para undangan-undangan pernikahan itu ucapan terima kasih. Betul. Tapi kalau baju seperti Kak Cut Maria katakan tadi, baju apa itu selendang gitu ya, yang model-model bordir-bordiran itu, terus rok gitu ya. Itu di luar ini kita juga ada gitu ya. Ada, cuma nanti kita di orderan dulu. Order dulu. Ada Kak Cut berarti ya. Jadi Kak Cut jalan-jalan aja langsung main-main ke daerah Sibreh di Desa Bait Lampuot ya. Langsung ke Kaspi Craft. Nah, di situ mau Kak Cut jahit baju, tapi memang harus kita ngukur dulu ya. Tidak bisa kita harus bilang seperti kata Kak Lela tadi WhatsApp. Iya betul. Apa saya sekian panjangnya sekian ya. Lebar sekian nggak bisa ya. Apalagi perempuan. Betul, berbeda ya jadinya. Saya mengalaminya soalnya. Oke, oh ya ada pernah mengalaminya? Iya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti cerita duka tadi ya. Ngalamin. Oke, dan untuk mungkin di belakang Kak Cut ya, kita masih menunggu untuk Anda di 06514436. Silakan bergabung bersama kami dalam dialog UMKM. Masih kita punya waktu nih sekitar 20 menit ke depan mendengar, dan di manapun Anda berada, pemirsa juga yang ingin bergabung sama kita menunggu atensi Anda di 0651443336. Oke, baik. Terus kita ingin tahu lagi nih Kak Lela. Contohnya seperti pemilihan proses pemilihan barang ya. Nah seperti mungkin ini seperti buat tas, dompet di Kaspi Craft ini. Ini seperti apa prosesnya sampai dengan pemilihan barang hingga menjadi produk saat ini? Iya, sampai jadi produk ini kami bahannya kami turun sendiri untuk mengecek. Ini cocok untuk tas, bahannya untuk apa? Dari segi kain, bahan untuk dalamannya kami cek sendiri. Habis itu benang, perpaduan warna pun kami turun sendiri juga untuk memilah-milah warna. Jangan nanti kita kasih perajin asal-asal, orang tuh asal campur. Kami dari segi pemilihan warna, dari segi bordir, dari segi bordir pun kami langsung bilang sendiri dari perajinnya, jangan langsung kesukaan perajin. Betul. Kan banyak sekali sekarang kita kasih perajin suka-suka orang suka perajin. Dia gitu. Suka-suka dia lah gitu. Gak bisa ya, gak boleh gitu bisa. ya. Karena ini komplainnya nanti buat kita. Orang perajin mana lagi open ya kan? Kita nanti yang kena. Jadi dari segi warna, bentuk bordir dan gaya jahitannya pun kami cek sendiri. Jangan nanti ada juga kasar turunnya. Ada yang halus. Tapi yang kasar kami tidak untuk tas yang kualitas tinggi. Bisa nanti untuk gantungan kunci. Itu makanya kami memilah-milah siapa yang bagus untuk bordiran untuk yang kualitas tinggi. Iya. Oke, itu dia. Jadi memang kita harus memang betul-betul kita pilih bahan-bahannya itu memang yang berkualitas ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk bahan kualitas, hasilnya juga kualitasnya bagus gitu ya. Jangan nanti bahan kualitas bordiran tidak berkualitas. Tidak berkualitas ya. Kita juga di Kaspi Craft ini juga menjaga juga dengan susah payah kita menjaga nama ini ya. Maksudnya jangan sampai ada komplain-komplain di luar itu. Tapi saat ini belum ada kan? Alhamdulillah saat ini ada. Gak ada ya, alhamdulillah ya. Tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu, luar biasa. Oke, kemudian, nah ini siapa saja mungkin target pasar nih Kak Lela? Seperti mungkin saat ini apakah sudah sampai mancanegara? Nah, biasanya gitu kayak gini kan pasti mancanegara nih tertarik dia, ya kan? Iya. Kalau untuk mancanegara belum ya. Mungkin ke nasional, luar daerah. Jawa paling ya. Jauh Kalimantan. Oh, paling jauh Kalimantan. Paling jauh Kalimantan. Alhamdulillah. Itu belinya
banyak-banyak atau? Orang tuh beli banyak. Banyak ya? Orang tuh lebih memesan bordiran sendiri. Oh gitu. Produk dari kita, bordiran dari orang itu. Berarti apa namanya bentuk apa namanya keunikan dari sana tuh kita seperti ini kita lihat kan khas Acehnya gini. Iya. Mereka khas Kalimantannya gitu ya? Iya. Wah, Kami luar menerima biasa custom sekali. bordiran untuk gaya tas kami menerima. Jadi di Kasvi ini nggak harus bordiran sama kita, nggak harus bentuk tas sama kita, tidak. Nah kan berarti kan tahu orang dari Kalimantan aja tahu kualitas tas dari apa Kasvi Craft ini memang bagus gitu. Jadi kualitasnya juga kokoh gitu. Jadi makanya belinya mungkin tas dengan pasang bordiran mereka sendiri gitu ya. Iya. Karena memang dari lihat kualitas sendiri itu sudah memang sangat bagus ya Pak Negara. Jadi sudah nggak ragu lagi gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Nah, cuman ini tinggal nanti mungkin dari pasaran ke internasional ya. Iya. Ya, kita juga ya kalau ada yang mau beli banyak-banyak, mana tahu orang kita di sini jual di sana tuh kan lebih apa gitu ya. Ada tapi yang pesan dari luar daerah, tapi dia menjualnya sendiri ke mancanegara. Ada juga. yang Itu pesan nggak apa-apa ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. dia bawa brand mana tuh? Apanya? Dia maksudnya nggak bawa brand kita ya? Enggak. Oh gitu. Cuma dia minta izin dulu sama kita. Itu dia. Nanti Kak izin boleh saya pesan barang di tempat Kakak, tapi saya menjualnya ke Jual lagi gitu ya. Iya, boleh kami bilang. Asalkan Mbak senang, kami pun senang. Aduh, jadi nggak ada masalah ya, Tidak nggak ada ada punya hak masalah. ciptanya ya. Enggak ada. Oke, baik, luar biasa sekali. Itu dia kita sudah dengarkan untuk mungkin target pasar dari produk Kasvi Craft sendiri ya insya Allah mudah-mudahan sampai go internasional ya Kak Amin, Lela ya. amin. Wah, saat ini walaupun sudah dari Pulau Sumatera mungkin sudah nih ya, Ya. Pulau Jawa dan sampai di Kalimantan. Alhamdulillah. Nah, ini perjalanan tasnya dari Kasvi Craft sudah sampai Kalimantan ya. Ya. Oke, baik. Nah untuk tantangan sendiri ini kita juga kan ingin tahu juga kita juga punya tantangan ya. Iya, betul. Nah tantangan terbesar nih yang pernah dihadapi dalam menjalankan UMKM di Desa Bait Lampu Uut ini apa? Apakah apa namanya? Tapi sepertinya kalau di Desa Bait Lampu Uut itu orangnya enak-enak asik ya. Iya, asyik. Kalau apalagi karyawan sekarang ini kan sudah membuka peluang pekerjaan ya Iya, untuk apa namanya kaum ibu-ibu. Iya, betul. Bapak-bapaknya ada juga. Bapak-bapak ada juga untuk juga. finishing kok bapak-bapak. Nah, ini sesuai seperti apa namanya? Jadi nggak jauhan kali kita cari pegawai tapi dekat-dekatan situ ya, tapi membuka peluang untuk kita tuh apa namanya bekerja ya. Iya, betul. Jadi sama-sama mencari rezeki gitu ya. Iya, betul. Nah itu seperti apa nih cerita tantangan terbesarnya ini Kak Lela? Tantangan banyak dari oknum nakal sebenarnya. Ini dia ya. Iya, oknum nakal yang sebenarnya yang baru-baru mulai itu yang menurunkan harga barang, harga pasar dari harga sekian turun dibuat lagi harga sekian. Itu banyak terjadi di daerah kita nih. Itu maksudnya cerita tadi itu dari pesan barangnya atau Tidak, di kawasan tempat tinggal? tidak. Dia tuh buat barang sendiri, tapi dia menjualnya dengan harga murah. Oke. Sedangkan harga target beda dengan dia yang jual. Jadi kita mau jual lagi pasok ke pasar, jadi nggak bisa lagi. Gitu. Ada juga ya memang Ada ya. banyak oknum nakalnya soalnya. Iya, ya. Ada lain nggak itu tantangannya lain? Yang lain alhamdulillah nggak. Cuma nanti dari kena ini tipu. Waduh, ini dia yang itu Ada juga. kapan itu? Itu kapan? Tahun lalu pas mulai 2015. Orang mesan banyak-banyak. Pesan nih, contohnya dia pesan tas ini 200 piece. Terus 200 piece. tidak ada istilah dia DP dulu, tidak ada ya? Dia berjanji nanti setengah siap kami kasih DP. Kami bilang tidak. Tapi DP karena dulu di mungkin depan. terlalu percaya, karena orang sendiri mungkin ya, terlalu percaya, kita langsung beli bahan terus. Jadi pas udah siap kita potong Iya. semua, dia telepon, Kak maaf Kak, ini karena mungkin dari pihak di atas tidak bisa, nggak jadi. Dia bilang ubahlah model yang saya inginkan, boleh Kak, dengan harga sekian menurun. Kami bilang boleh Kak, asalkan dengan ukuran sama, kami bilang. Dengan cekcok nggak tahu kita udah beli bahan, tiba-tiba dia minta maaf. Nggak jadi. Makanya Sudah dari dia request dengan permintaan dia, udah kita beli bahan lagi. iya.
tanpa dia memberikan DP lagi. Iya. Waduh. Makanya sekarang dari Kasfikra kalau mau pesan barang harus ada panjar. Iya. Dari itu dia. 30% sampai 50%. Iya. Jika dia tidak mengambil barang itu setelah dia. Yang penting yang kita penting, tidak merugi. Iya, DP Nggak hangus. rugi banyak. Ya, DP hangus kita barang juga bisa jual untuk masih jual di Iya. pasaran untuk orang gitu Iya. ya. Karena ini pesan dengan tas dia buat ukuran, habis itu nama dia lagi. Kan seperti sakit hati kan? Iya. Kita buat nama brandnya sini. udah seperti mana ya? Kita juga sebenarnya kita udah punya brand ini udah melekat ke kita tuh di Kasfikra. Tapi orang membeli dengan nama brand dia, dengan bahan punya kita lagi ya. Tapi nggak jadi lagi. Iya nggak jadi. Lumayan sakit hati. Sabar bulan puasa ya, Kak Lela. Pokoknya banyak-banyak bersabar Kak Lela. Di bulan puasa ini memang kalau ada seperti kejadian yang dialami Kak Lela saat ini, ya siapa yang nggak ini ya? Tapi nggak rasanya, rasanya, aduh, udah berapa ini yang bahan yang sudah kita keluarkan untuk membeli bahan? Nggak murah loh nih pendengar ya, Iya, pemirsa betul. juga. Ini beli bahan aja mungkin sampai berapa habis nih ya? Yang kemarin tuh nggak jadi. 200 piece ya tadi ya? 200 piece itu belum jadi ongkos bordir. Bahan aja 5 juta. Nah, bahan aja 5 juta. Belum lagi untuk ongkos orang ini bordir. Iya. Udah berapa itu? Oke. Aduh, sesak Ya, nggak tuh? ya sesak sekali sih. Tapi ya mau bilang gimana lagi ya. Iya. Kita Itu pengalaman pengalaman memang ada sih. Kalau mungkin bukan kayak Ella aja, mungkin yang orang lain juga seperti itu juga ada Iya. juga. Memang di awal kita ya saat ini sudah berhati-hati sekali ya. Iya. Mungkin jadi, dulu awal-awal. Jadi ini bahan untuk kita menuju Pelajaran. ke depan lagi. Pelajaran untuk kita ya. Untuk Oke. berhati-hati. Betul sekali. Nah, ini lagi nih Kak Lela. Iya. Contoh misal seperti persaingan saat ini ya, persaingan usaha. Tadi kita udah dengarkan juga ya. Ini seperti apa untuk cara kita tuh mengatasi sendiri seperti Kak Lela sendiri dalam menjalankan UMKM di di tas, di bidang kerajinan tas dan souvenir ini. Iya. Kita sebenarnya gampang kita untuk mengatasinya. Orang yang sekitar kita membeli bahan bakunya daerah sendiri, kita untuk untuk menginginkan kita beli barang di luar. Jadi walaupun harga barang bisa nurun, tapi kita tidak anjlok, menurun. Iya menurun ya. Jadi bisa tidak merugi kita. Bahan baku kita beli sendiri di daerah pusat sana, jadi kita bisa mengimbangkan gitu. Iya. Jadi habis itu di Kasfikra ini juga menjual bahan sendiri dia. Oke. Bila ada yang membeli bahan baku bisa juga di Kasfikra. Iya, walaupun bahan yang dicari mungkin nggak ada, itu ada, kita tetap usahakan ya? ada. Ada ya, Iya. pasti tetap ada apapun yang Iya. dicari gitu ya. Oke. Pokoknya tetap usahakan ada. Karena apa? Jangan nanti pelanggan kita jangan sedih. Gitu. Iya, iya, betul sekali. Atau- Nah, kemudian ini lagi Kak Lela, seperti tadi persaingan usaha, maksudnya nih misal ada yang menjual juga mungkin di toko-toko yang berupa seperti ini juga gitu. Misal di harga Kak Lela sendiri yang paling mahal tuh sekian lah. Iya. Oh, di sana ada juga misal model kayak gini juga dia jualnya dengan harga yang di bawah itu masa ada nggak? Ada. Ada ya. Itu Ada. gimana tanggapinya? Cara mengalaminya kita kan gini, dia sudah mencontohkan produk kita nih. Kita jangan buat lagi produk itu. Kita gitu. buat produk yang baru. Wah, Gitu. itu seperti apa yang kita pikirkan ya? Iya. Setiap hari harus pikir ini besok ini gimana lagi gitu ya. Iya. Aduh. Jadi kita tetap seimbang. Nah, dengan orang oknum baru itu kita bisa seimbang. Jadi dia udah menurunkan harga barang nih. Oh enggak iya nih. Kita buat produk lain. Seperti apa kok bisa tahu misal ini Contoh, ini dulu ada bentuk posh, petak dia. peta ya. Peta. Oke, sekarang kita ada bentuknya seperti kita ini. udah bentuk kayak gini Oh contohnya. gitu. Jadi, Misal nanti ada lagi bentuk seperti ini, kita kita buat buat gimana? bentuk lain. Nah, Bulat. Jadinya bulat. jadi karena ini baru di tempat kita, Ah. lama di tempat orang lain gitu. Oh enggak, terbalik ya. Lama di tempat, ya, kita lama di tempat kita, baru di tempat lain. Ya. Jadi kita
biasa aja. Biasa aja ya, oke. Tapi Udah santai sekarang. tetap ya, apa namanya, profesional Iya. ya. Oke, itu dia yang Nggak ribet. betul sekali. Oke. Nah itu dia ya. Jadi persaingan memang saat ini di bisnis seperti apalagi seperti bisnis Kak Lela sendiri jalankan ini Iya. pastinya banyak itu. Iya, Jadi yang harga-harga mungkin juga itu bersaing. Iya, Wah, sana mahal. Ya kena mentang, ini murah Iya, gitu kan. betul. Jadi cara potongnya seperti itu. Iya, betul. Seperti ya. Itu pun Kak Lela sendiri tidak istilahnya putus asa dengan hal seperti itu karena orang sudah tahu orang itu kualitas. Nah, terus yang apa namanya kualitas dan kuantitasnya. Nah, di Kaspi Craft ini emang apa namanya kualitas yang dipakai itu memang bahan-bahan yang memang sudah inilah detail lah. Ya, detail di masyarakat. Detail lah di masyarakat ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Kak Lela. Kita punya waktu sedikit lagi ya. Iya. Nah, ini apakah dampak usaha ini untuk perekonomian keluarga dan lingkungan sekitar nih sangat berdampak gak Alhamdulillah banyak dampaknya ya? dampaknya. Orang Karena- sudah bekerja semua di situ Iya, ya di kawasan tuh. alhamdulillah. Dari tidak bekerja sekarang udah bekerja. Hmm. Jadi dari orang tidak bisa sekarang udah bisa Oh. belajar. Apa namanya misal ada datang lagi nih, wah saya lah untuk ini untuk bagian ini biar saya aja masih terima lagi. Pasti terima tapi dengan tes dulu. Oh gitu. Tidak Berapa lama? sembarangan juga Berapa gitu. lama tuh? Nggak, kita lihat dulu dia bisa apa. Produk apa yang dia bisa. Oh dia produk ini bisa. Berarti produk ini khusus buat dia. Gitu. Jadi semuanya ada. Body run juga kayak gitu ibu-ibu kan. Saya yang bisa pintu Aceh misalnya. Iya. Saya kaca nggak bisa. Atau yang untuk kerawang itu saya Nggak nggak bisa ya? pintu Aceh aja nih bisa. Berarti kita untuk dia kita khususkan model pintu Aceh. Iya. Kalau ada minta dari seperti tadi ada kas-kas etnik Gayonya gitu, Iya. itu kayak ada juga. Ada juga. Bisa. Bisa. Orang Gayo juga. Bukan. Bukan orang Gayo, orang Aceh, orang kita juga. Iya. Cuma dengan warna orang yang udah bisa. Iya. Berarti kalau seperti saya sendiri, saya mau juga nih, saya bekerja, misalkan nanti kayaklah saya disuruh aja untuk survei-survei. Ada nggak yang contoh-contoh orang tes tas ini, maksudnya contohnya dari Kaspi Craft sendiri? Boleh. Boleh. Enggak lah. Oke, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang berikut ini kita sampaikan ke Kak Lela. Nah, harapan dan rencana pengembangan Kaspi Craft ini ke depan ini seperti apa, Kak Lela? Harapannya sih semua mau maju ya, nggak ada yang nggak mau maju ya kan. Harapannya lebih maju, lebih terkenal lagi ya. Iya, pasti. Ya pasti itu, nggak munafik gitu. Iya. Seperti kita tadi ya, di mana ya saya pernah lihat, yang gitu Iya, ya. betul. Sepertinya nggak asing. Nggak asing ya. gitu ya. Nanti kita ceritakan ya. Iya Oke. betul. Terus? Sebenarnya lebih berkembang, maju, lebih dikenal Iya. gitu sama orang. Jadi lebih meninggikan lah gitu Betul ya kan. sekali. Nggak menurunkan tapi meninggikan ya. Habis itu alhamdulillah dari kita bisa membantu warga Betul di sekali. Desa Baik Lempot dan bisa tetangga juga. Sekarang alhamdulillah tetangga kita ada juga yang menjahit bodiran Kaspi Craft. Punya kita ya gitu ya. Iya. Jadi punya Kaspi Craft gitu ya. Iya. Dia walaupun di rumah dia sendiri gitu ya. Iya, Oke, karena luar biasa. di tempat perajin Kaspi Craft ini lebih enak dia di rumah sendiri. Kita Berarti yang halaman mengantar. rumah ini besar, halaman rumah besar ya. Hah? Halaman rumahnya besar berarti ini ya. Iya. Karena menampung untuk pegawai-pegawai yang kerja nih ya. Iya. Jadi lebih enak orang ibu-ibu langsung bilang saya ingin jahit bodi di rumah sendiri aja. Boleh gitu ya. Boleh. Kami langsung ngantar. Kami Iya. yang ngantar, kami yang ambil lagi bordirnya. Jadi Tidak melibatkan orang. Betul Kita sekali. memudahkan. ya, betul. Sama-sama enak lah di Kaspi Craft Iya, ini. iya, sama-sama asik ya. Iya, asik aja. Oke. Yang terakhir Kak Lela, nah apa pesan dan motivasi Kak Lela sendiri untuk para pelaku UMKM lainnya nih, khususnya di Kecamatan Sukamakmur nih? Jangan ini, motivasinya ini, jangan terlalu gegabah sebenarnya ya kan. Orang langsung ini enggak iya nih, langsung menurun nih. Dari naik sekarang udah turun. Jadi tiba-tiba berhenti dia. Sebenarnya jangan, menurut saya tuh jangan, karena itu kalau kita berjualan atau berusaha itu pasti ada fasenya sendiri Betul dia. sekali, betul. Ini tidak, orang langsung drop, Iya. langsung jatuh. Iya. Saya sendiri merasakan juga jatuhnya kayak mana, pahit juga rasanya. Tapi kita harus optimis nih, maju nih. Jangan tiba-tiba
Oh, enggak lah, lemas gitu. Aduh, enggak lah yang PNKB, lu nggak sadar dia bilang gitu kan. PNKB. Jadi ujungnya, aduh, dok mikir ke depan lagi Pak Coklomnya gitu ya. Jadi ya seperti itu sebenarnya tidak ini ya, maksudnya gini, seperti cerita Kak Lela sendiri. Jadi kita memang harus semangat. Caranya semua cara kita ketempuh gitu ya. Karena orang bilang enak orang tua punya orang tua. Saya tidak, saya enggak dari orang tua, saya dari nol sendiri. Saya ambil pinjaman dulu. Iya, betul sekali. Pernah juga jatuh, ambil lagi pinjaman. Pokoknya jangan putus satu ini. Putus jalan, betul. Enggak iya nih. Tengah jalan putus, enggak boleh kayak itu. Iya, luar biasa. Optimis bisa, yakin bisa. Pasti ya. Pasti. Oke, baik itu dia pendengar ya. Jadi motivasi dari Kak Ella sendiri sebagai owner Kaspi Craft sendiri ya penting semangat untuk maju terus ada gitu. Kalau semangat udah tiba-tiba ada yang down-kan ataupun yang patahkan ya kita harus semangat terus. Ya, mungkin orang lihat kita dong, semangat nih ya. Nggak ada bersaing nih. Betul sekali. Tidak ada hal yang nggak mustahil dan yang nggak mungkin ya, pasti betul. Ya. Jadi semuanya kita siapa yang nggak ingin sukses, siapa yang nggak ingin sukses, semua ingin sukses gitu ya, untuk menggapai masa depan ya. Semoga di usaha Kaspi Craft ini berjalan dengan lancar sampai nanti bisa nembus ke go internasional hasil-hasil karyanya ya. Semoga saja seperti itu yang kita harapkan. Amin ya. Oke, baik Kak Lela, mungkin sampai di sini dulu untuk perjuangan kita dalam dialog UMKM hari ini. Dan saat lagi juga kita menantikan untuk dikumandangkannya azan asar di sore hari ini. Jadi Sia Putra dan juga Kak Lela sebagai selaku owner Kaspi Craft mohon pamit mungkin dari ruang dengar pendengar dan juga pemirsa yang sedang menonton kami. Kita nantikan nanti dialog UMKM berikutnya nanti bersama narasumber dan sumber ya yang memang yang memang ada bakat di bidangnya masing-masing yang gimana ya istilahnya tuh punya skill masing-masing ya yang kita akan hadirkan untuk Anda. Baik, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Putra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks. Banda Aceh sore ini.